Pak, kalau kita ada sekitar 10 kecamatan atau berapa. Memang itu KPI adalah istilah kawasan peruntukan industri. Itu bukan istilahnya kawasan industri, tapi menjadikan cikal bakal industri, dan itu bisa mewadai daripada industri konvensional yang ada di Jepara. Kalau kita ada sekitar 10 kecamatan atau berapa. Memang itu KPI adalah istilah kawasan peruntukan industri. Itu bukan istilahnya kawasan industri, tapi menjadikan cikal bakal industri, dan itu bisa mewadai daripada industri konvensional yang ada di Jepara. Contohnya misalkan memang Bukir itu kan sudah ada di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Jepara. Untuk itu maka tetap kita wadai seperti Bati Alit, kemudian Melonggo, mulai sampai dari Kembang, Keling itu pun ada semua. Jadi kita wadai dari tempat-tempat kecamatan itu mempunyai kawasan peruntukan industri. Itu diutamakan nanti supaya nanti industri kecil itu bisa terwadai di masing-masing kecamatan. Gitu. Itu ada kaitannya juga dengan tujuan dari Jepara yang kedepannya akan dijadikan kota industri atau bagaimana Pak? Bukan menjadikan kota itu. Jadi tata ruang itu adalah bisa supaya zonasi itu bisa jelas. Seperti kita merencanakan KPI yang ada di Kecamatan Kembang itu misalkan, itu kan perluasannya yang itu masih kawasan hutan ya, itu kita utamakan seperti itu. Sehingga nanti industri itu dalam pengertian populasinya itu terarah sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Itu kan nanti di banyak kecamatan begitu ya Pak. Nah kemarin ada 7 tanah idel yang dalam Pemkab masih memetakan itu dimanfaatkan untuk apa? Apakah 7 tanah idel? Apakah tanah apa idel itu yang tanah idel yang pemanfaatannya belum tahu ini mau diapakan begitu? Oh itu gini, BMD yaitu barang milik daerah yang istilahnya idle, dalam tidak hanya 7. Itu kita inventarisasi tanah-tanah milik Pemda. Contohnya misalkan kita lihat yang ada di Celering itu kemarin ada Pulau Bako. Pulau Bako itu bukan Pulau Bako ini bukan, tapi pulau namanya Pulau Bako. Itu kan luasnya 17 hektar. Itu kan belum dimanfaatkan. Maka saya ke sana untuk melihat secara faktual bahwa tanah itu bisa dimanfaatkan untuk Pemda. Nah, kalau misalkan semua tanah kita inventarisir, tentunya nanti bisa menambah PAD daripada daerah. Itu intinya gitu. Apa ada kesempatan juga Pak, tanah itu nanti juga dijadikan lahan industri begitu? Enggak, tanah idle yang milik Pemda itu tentunya luasannya tidak besar-besar. Jadi hanya kecil-kecil, tapi itu menjadi barang milik daerah yang selama ini belum digunakan untuk apa-apa. Jadi ada yang tanah luasannya hanya 1 hektar, ada yang 3 hektar. Itu apakah tanah itu yang sudah misalkan ditempati apa, misalnya makam itu sekaligus kita hibahkan kepada desa atau apa, itu nanti kita kaji pemanfaatannya tanah idle itu. Berarti untuk tanah-tanah yang nanti dijadikan lahan industri juga tetap ada penilaian khusus begitu ya Pak? Kalau itu sudah dipetakan, jadi itu sudah dilihat dari lahan, yang penting itu bukan tanah LSD. Tanah LSD itu apa, bisa dijelaskan begitu? Tanah LSD merupakan yaitu lahan sawah yang dilindungi, itu sudah di-SK-kan dari Kementerian ATR, yang itu tidak mungkin bisa dirubah kecuali memang ada rekomendasi tertentu. Di tanah LSD sudah ditentukan bahwa kita memiliki tanah sekian puluh ribu hektar itu yang harus memang dijadikan tanah sawah dilindungi.